mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh Pak Pendeta, saya kan sudah lahir Kristen Pak Pendeta, saya sudah dibaptis Pak Pendeta, saya kan dari lahir Pak Pendeta sudah Kristen, bahkan kemana-mana saya pakai kalung salib, anting salib, belang salib, tinggal di salib yang belum Pak Pendeta. Saya kan sudah pasti terima sorga. Saya mau bilang saudara, ternyata belum tentu. Benar Tuhan, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci. Segala pujian sembah syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar dengan pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami itu lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak berdaya tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir semuanya diberkati sempurna. Kami doa, tutup bungkus hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Tuhan saja yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami doa sekali lagi Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan menjadi rema di hati setiap jemaat-Mu. Semuanya diberkati sempurna. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman lu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa saudara. Luar biasa semangatnya dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Matius 8:5-13 akan menjadi ayat pembuka kita saudara, sekaligus dasar pembahasan kita. Jadi saudara bisa tandai Matius 8 karena kita akan balik ke sana sepanjang pembahasan kita. Matius pasal yang ke-8 ayat 5-13. Saya ajak saudara untuk baca bergantian. Saya 5, saudara 6, gantian ayat 13. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana Matius 8 ayat 5-13 boleh bilang haleluya. Ayat 5 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6 silakan. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 silakan.
Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 12, ya. Ayat 13 sama-sama, 3, ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, maka sembuhlah hambanya. Buat saudara yang sudah lama Kristen, apalagi dari lahir Kristen, yang rajin ikut sekolah minggu, pasti sudah sangat familiar dengan kisah ini saudara, di mana Tuhan ngalamin perjumpaan atau Tuhan berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum saudara. Dan akhirnya apa? Hamba dari perwira ini saudara ngalamin mujizat saudara, terima kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, bicara tentang kuasa, di gereja ini Tuhan perintahkan untuk mengembalikan kuasa. Sama-sama bilang sama, saya mengembalikan kuasa. Amin. Gembala sidang kita Tuhan perintahkan untuk apa? Mengembalikan kuasa di akhir zaman, supaya saudara dan saya kita tidak dirusakkan, supaya di akhir zaman saudara dan saya terima berkat, terima pemulihan, terima mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, bicara tentang sekali lagi saudara, kisah ini sudah sangat familiar di telinga setiap kita saudara, di mana sekali lagi Tuhan berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum saudara. Tapi yang menarik adalah begini saudara, di dalam perjumpaan Tuhan dengan perwira di Kapernaum ini, Tuhan bicara tentang kerajaan sorga. Ayat 11 dikatakan apa? Coba sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-11. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam apa? Kerajaan sorga. Ini bicara tentang apa? Pesta kawin anak domba. Sama-sama bilang sama saya, pesta kawin anak domba. Sama-sama bilang sama saya, perjamuan anak domba. Amin. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan menemukan bahwa kerajaan sorga digambarkan sebuah pesta kawin anak domba. Coba kita buka Matius 22 ayatnya yang kedua. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang kedua. 3, iya. Hal kerajaan sorga seumpama apa? Perjamuan kawin untuk, kita loncat ke Wahyu 19 ayat 7 dikatakan apa? Wahyu 19 ayat 7 sama-sama kita baca. Wahyu 19 ayat 7. 3, ya. Marilah dan memuliakan dia, karena hari apa? Perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah apa? Siap sedia. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang ayat 11 yang kita baca tadi saudara di Matius 8, bicara tentang kerajaan sorga. Tapi yang menarik begini saudara, kenapa kok Tuhan di dalam perjumpaannya dengan perwira di Kapernaum ini, Tuhan bicara tentang apa? Tuhan bicara tentang kerajaan sorga. Saya coba pelajari, saya coba masuk lebih dalam saudara, dan saya menemukan kenapa Tuhan bicara tentang kerajaan sorga saat pertemuannya dengan perwira Kapernaum. Karena perwira Kapernaum punya karakteristik orang-orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Sekali lagi saudara, karena perwira Kapernaum ini saudara punya karakteristik orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh Pak Pendeta, saya kan sudah lahir Kristen Pak Pendeta, saya sudah dibaptis Pak Pendeta, saya kan dari lahir Pak Pendeta sudah Kristen, bahkan kemana-mana saya pakai kalung salib, anting salib, belang salib, tinggal di salib yang belum Pak Pendeta. Saya kan sudah pasti terima sorga. Saya mau bilang saudara, ternyata belum tentu. Karena kalau saudara lihat ayat yang ke-12 dikatakan apa? Coba kita lihat, masih dalam pembahasan kita. Ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. 3, ya. Sedangkan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah apa? Dan kertak gigi. Kalau saudara perhatikan dikatakan anak-anak kerajaan. Siapa anak kerajaan ini? Beberapa referensi mencatat dari bahasa aslinya saudara. Yang pertama ini bicara tentang orang-orang Yahudi pada masa itu saudara, keturunan Israel. Makanya bicara tentang terjemahan TSI bilang begini saudara. Tetapi banyak apa? Orang dari keturunan Israel yang sebenarnya sudah apa? Diundang untuk menghadiri pesta itu, justru akan apa? Keluar ke tempat yang paling gelap. Di sanalah mereka akan apa? Menangis dan sangat. Orang Yahudi pada masa itu terkenal sebagai orang yang taat
akan aktivitas agamawi, saudara. Orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara, terkenal tentang mereka punya pengetahuan tentang kitab suci, saudara. Tetapi ternyata mereka juga bisa akhirnya tidak menikmati kerajaan sorga. Bahkan saya mau bilang, saudara, ini juga gambaran antara saudara dan saya. Tentang saudara dan saya, kita memang rajin gereja. Kita mungkin, oh Pak Pendeta, saya rajin ibadah, saya lakukan aktivitas keagamaan. Tapi saya mau bilang, saudara, ternyata itu juga belum cukup. Kita harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, mengerjakan keselamatan. Amin. Karena ini gambaran saudara dan saya. Makanya ayat yang sama, ayat 12, tetapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, dia bilang begini, saudara, bahwa padahal orang-orang yang apa? Menjadi umat Allah akan apa? Dibuang ke kegelapan di luar. Di situ mereka akan apa? Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, jadi Kristen saja belum cukup. Jadi anak Tuhan dalam konteks label saja belum cukup. Artinya apa? Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Makanya saya akan ajak saudara belajar dari sosok seorang perwira di Kapernaum ini, saudara. Supaya kita punya karakteristik orang-orang yang akan pesta di sorga. Doa saya sesuai dengan iman gembala sidang kita. Sesuai dengan penglihatan yang Tuhan anugerahkan buat gereja ini. Saudara dan saya, lautan manusia yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya saudara, judul hari ini adalah judul yang tahun 2021 gembala sidang Bapak Ibu telepon saya untuk saya bawakan. Dan kenapa saya bawakan hari ini? Karena tergerak saya mengingat kita masuk pada kemarin merayakan 36 tahun dari Tiberias Ministry, pesta di sorga. So, apa karakteristik orang yang akan pesta di sorga? Belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Yang pertama saya mencatat adalah memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang, sama saya rendah hati. Sama-sama bilang, sama saya memiliki kerendahan hati. Kita lihat ayat yang kelima, saudara. Masih dalam Matius 8 ayat yang kelima. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Ketika datanglah apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah apa? Dan kalau saudara perhatikan, profesinya apa? Perwira. Perwira adalah posisi yang sangat tinggi, posisi yang sangat dihormati di daerah itu, saudara. Dia adalah perwira Romawi, saudara, yang memimpin di saat itu, saudara, di tempat itu, saudara. Artinya apa? Secara jabatan, secara pangkat dia sangat tinggi, dia sangat dihormati. Kemudian kalau saudara perhatikan, bicara tentang Kapernaum, saudara. Kapernaum adalah bicara tentang salah satu daerah yang perputaran ekonominya sangat baik, saudara. Makanya kalau saudara ke Kapernaum, saudara lihat rumah-rumahnya, peninggalannya masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di sana orang-orang kaya. Salah satunya Petrus. Makanya Petrus walaupun gampang darah tinggi, dia orang kaya, saudara. Iya, Petrus itu Sultan Kapernaum. Raffi Ahmad ketemu Petrus cium tangan. Iya. Saya mau bilang, saudara, Petrus itu salah satu Sultan Kapernaum, saudara. Makanya bicara tentang kalau saudara ke sana sampai hari ini, gedung-gedungnya, sisa-sisa peninggalannya masih ada. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan saat itu membangun bangunan yang baik, makanya bertahan sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka orang-orang kaya pada masa itu, saudara. Dan bicara tentang Kapernaum, di situ akhirnya kalau saudara baca historisnya, dibangun kantor pajak. Kenapa? Karena perputaran ekonominya sangat baik di sana. Artinya apa? Perwira Kapernaum ini punya jabatan tinggi, dihormati, dia juga kaya raya. Tapi kalau saudara perhatikan ayat yang kelima, dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, bisa nggak dia suruh anak buahnya undang Tuhan datang ke rumahnya? Sangat bisa. Bisa nggak dia minta Tuhan untuk datang ke rumahnya tanpa harus menjumpai Tuhan? Sangat bisa. Tetapi dia datang sendiri. Bahkan dikatakan dia memohon. Saya mau bilang, saudara, ini namanya kerendahan hati. Dan inilah karakteristik yang pertama untuk pesta dalam kerajaan sorga. Tuhan paling gak suka kesombongan, saudara. Amsal pasal yang ke-16 ayat 5 bilang apa, saudara? Coba kita baca sama-sama. Amsal pasal yang 16 ayat 5. Pak Pendeta, udah tahu tanggal tua, khotbahnya keras banget. Nggak apa-apa. Bukan karena saya dendam, bukan ya.
Tapi saya percaya jemaat Betos adalah jemaat yang punya kedewasaan rohani. Jangan cuma makan makanan anak kecil terus. Harus sekali-sekali makan yang keras-keras. Amin. Ayat 5. Setiap orang yang adalah apa? Sekali lagi saudara, 3, iya. Setiap orang yang tinggi hati adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput apa? Saya mau bilang saudara, orang yang sombong itu di mata Tuhan kekejian. Bahkan kata kekejian bahasa aslinya saudara punya makna yang lebih dalam lagi saudara, adalah kejijikan. Mohon maaf ya, Tuhan gak jijik lihat orang berdosa. Tuhan gak jijik lihat orang berdosa. Tetapi Tuhan jijik lihat orang sombong. Memang kalau yang keras-keras, kalau berkata aja amin. Sekali lagi, Tuhan gak jijik lihat orang berdosa, tapi Tuhan jijik lihat orang sombong. Pendeta ngomong dicuekin, tanda kesombongan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan setiap kita, mohon maaf ya, ibaratnya begini saudara, saudara dan saya, ada orang datang sama saudara, dia menyombongkan mobilnya yang 2 pintu itu saudara. Ferrari, Lamborghini, pick up. Ya 2 pintu juga toh. Dia sombongkan, dia bilang lihat dong hasil pencapaianku dengan 2,6 juta bersama dengan leader Apos. Tapi ternyata saudara tahu itu dia cuman sewa di showroom saudara. Saya mau bilang saudara, mungkin dalam hati saudara jijik. Sama seperti Tuhan lihat orang sombong dengan segala kesombongannya, menyombongkan kekayaan, kesuksesannya, keberhasilannya, jabatannya. Mohon maaf, di mata Tuhan kejijikan. Kenapa? Karena semuanya datangnya dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, apa sih yang mau kita sombongkan? Kekayaan kita kah, jabatan kita kah? Semuanya datangnya dari Tuhan saudara, semuanya milik Tuhan. Kalau kita mau sombongkan itu di mata Tuhan, mohon maaf ya, nggak pantas. Semuanya dari Tuhan, Tuhan bisa ambil kapan saja saudara. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapak yang keras dulu hari ini, keras. Saya mau bilang saudara, iya kan? Ada orang Kristen, mohon maaf ya, baru kaya dikit sombongnya bukan main saudara. Baru punya jabatan dikit sombongnya bukan main. Jalan dada di depan. Ya Tuhan. Iya loh. Baru jabatan naik dikit. Tuhan. Ngelihat orang bukan cuma sebelah mata lagi. Nggak pakai mata. Tuhan. Ketemu orang yang dianggap lebih rendah daripada dia. Dagu diangkat. Bukan cuma dagu, kadang-kadang lubang hidung ada pelangin. Saya mau bilang saudara, ya Tuhan, semuanya dari Tuhan. Apa yang kita mau sombongkan sih? Mohon maaf ya, saya mau bilang saudara ya, orang sombong tidak akan punya tempat dalam kerajaan sorga. Alkitab bilang apa? Bukan cuma Tuhan membenci. Bahasa aslinya dari membenci adalah Tuhan melakukan perlawanan. Saya mau bilang ya, mau siapapun mau jatuhkan saudara, kalau Tuhan di pihak saudara, kita pasti lihat kemenangan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi kabar buruknya, mau siapapun yang backingin saudara, kalau Tuhan yang menjatuhkan saudara, pasti jatuh bos. Dan Tuhan akan menjatuhkan orang-orang yang sombong saudara, supaya mereka belajar kerendahan hati saudara. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang mulai dengan kesombongan jatuh. Sehebat apapun dia, walaupun kayaknya secara kacamata manusia nggak mungkin jatuh, jatuh loh. Betul. Bahkan mohon maaf ya, sekalipun pendeta kalau sombong pasti jatuh saudara. Biasa aja, nggak usah iya, nggak usah begitu. Kalau pendeta aja, giliran jemaat diam. Pas pendeta pasti jatuh. Iya. Tapi betul. Makanya saya selalu ingatkan diri saya, jangan ada kesombongan. Sekalipun mohon maaf dengan segala kerendahan hati, begitu banyak pujian yang masuk, saya mau bilang saudara, saya ingatkan jangan ada kesombongan, jangan ada kesombongan.
Karena kan mohon maaf ya, jemaat Tiberias apalagi tanta-tanta Manado, Ambon, Batak, Papua. Kalau lagi puji pendeta minta ampun saudara. Aduh Pak Pendeta, ngeri. Apalagi inang-inang Batak saudara. Oh, Tuhan. Kalau puji pendeta, tarikan awal aja udah mengerikan. Pendeta. Aduh, saya selalu ingatkan diri saya, oh Tuhan rendah hati. Oh ada satu inang-inang kalau telepon saya kalau puji, minta ampun. Saya sebut dia indang andaliman saudara. Kalau telepon, 1 jam pujian semua. Oh Pak Pendeta. Oh Tuhan, oh Tuhan ingat. Jangan ada kesombongan. Semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan saudara. Saya mau bilang saudara mohon maaf ya. Bapak Ibu Gembala dalam kehidupan mereka sukses berkati luar biasa. Tetapi rendah hati. Selalu low profile. Lihat ibu kemarin ketawa. Itu ketawa kerendahan hati saudara. Iya kan? Coba kalau mohon maaf ada orang baru sukses sedikit, ketawa aja. Saya mau bilang saudara, yuk rendah hatilah, amin. Apa yang kita miliki semuanya dari Tuhan, amin. Apa sih yang mau kita sombongkan? Harta, kekayaan dari Tuhan, jangan sombonglah. Ini banyak anak muda yang hadir. Hei anak muda, shalom anak muda. Kadang-kadang anak muda apalagi yang wanita-wanita mohon maaf ya, baru cakep dikit sombongnya minta ampun saudara. Betul para pria? Karena merasa cantik masih di usia-usia belasan sampai 25 tahun. Orang PDKT. Iya saya tahu pengalaman pribadi ya. Sabar. Oh baru PDKT dikit. Sorry ya, lo bukan level gue. Tuhan. Orang udah berusaha sampai nyanyi depan rumah. Bomboleo. Siapa Allah? Ya ampun. Nanti udah 25 ke 30 baru. Siapa ya? 30 ke 40. Aduh siapa aja deh ini. Nanti 50 cuci gudang. Haleluya. Saya mau bilang saudara, udahlah. Rendah hatilah, amin. Semuanya dari Tuhan. Ketika kita rendah hati, maka itu adalah karakteristik. Bicara tentang apa? Orang-orang yang pes dalam kerajaan sorga. Kalau mulai ada kesombongan, saya selalu bilang belajarlah dari juru parkir atau tukang parkir, saudara. Kenapa? Karena mereka sekalipun punya banyak mobil dan motor, mereka nggak pernah sombong. Karena mereka tahu semuanya cuma titipan, saudara. Bilang kanan kirimu jangan sombong. Bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong doang. Kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa karakteristik orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga? Belajar dari perwira Kapernaum. Yang kedua adalah bicara tentang memiliki hati untuk sesama. Sama-sama bilang sama saya hati untuk sesama. Sama-sama bilang sama saya mengasihi sesama. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan apa di sana saudara? 3, ya Tuhan hambaku. Dan ia sangat apa? Sekali lagi saudara dikatakan apa? Tuhan hambaku apa? Terbaring di rumah karena apa? Saya mau bilang saudara, seorang perwira ini dia datang sama Tuhan saudara dengan segala kerendahan hatinya. Dia memohon sama Tuhan bukan untuk dirinya tetapi untuk hamba.
hambanya. Hamba atau budak, kalau saudara pelajari historisnya, saudara pada masa itu adalah orang yang ada di level yang sangat rendah, yang biasanya tidak dihargai. Kenapa? Karena bahkan dia nggak punya hak atas nyawanya sendiri. Dan biasanya beberapa kisah, kalau saudara baca dalam Alkitab, mencatat begini saudara, hamba atau budak yang sudah tidak berguna, sudah sakit-sakitan, biasanya akan dibuang begitu saja. Pertanyaan saya, bisa nggak sih perwira Kapernaum ini tukar hamba yang tadi saudara, dia buang hambanya ganti dengan yang baru? Sangat bisa. Tetapi dia bela-belain datang sama Tuhan memohon supaya orang ini sembuh. Kenapa? Artinya dia punya hati untuk sesama, katakan amin. Dan inilah karakteristik orang-orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kayaknya sederhana. No. Saya mau bilang saudara, Alkitab ini kalau diperas jadi dua hukum. Yang pertama, Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah. Saya mau bilang saudara, bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mengasihi Tuhan, tetapi sesama kita yang kelihatan kita nggak kasihi, saudara. Ada banyak orang Kristen yang bilang kasihi Tuhan. Oh Pak Pendeta, aku mengasihi Tuhan, Pak Pendeta. Kalau di gereja nyanyinya, aku mengasihi Yesus. Bibirnya sampai lobi saudara. Tapi di rumah istrinya dia pukul tiap hari saudara. Saya mau bilang saudara, shalom bapak-bapak. Tiba-tiba jadi sedikit bapak-bapak di tempat ini. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Shalom. Ini asli suara saya. Shalom. Efesus 3 ayat 16. Saya senang banget lihat ibu ketawa sukacita. Baru pertama kali lihat ya. Gitu. Saya mau bilang ya bapak-bapak ya, kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, pastikan kau juga mengasihi istrimu. Mana tadi yang ini? Tadi banyak bapak-bapak, sekali lagi ya. Shalom bapak-bapak. Kalau kau bilang kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau pasti mengasihi istrimu. Amin. Saya mau bilang saudara, jangan bilang, oh Pak Pendeta saya mengasihi Tuhan, tetapi mohon maaf ya, istri tiap hari dia pukulin saudara. Sampai malaikat yang lihat, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Itu tangan tadi di gereja diangkat-angkat, haleluya, haleluya. Di rumah dia halelupa, halelupa. Oh Tuhan. Iya, sampai iblis aja yang lihat. Gue aja iblis gak pernah pukul istri loh, oh my God. Saya mau bilang ya, suami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti mengasihi istri. Amin ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan kalau suamimu yang di rumah kau gak bisa kasihi. Memang cuma mau menghakimi, pas dihakimi gak mau. Ya udah saya ganti sekali lagi. Saya mau bilang ya, ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan kalau suamimu di rumah gak bisa kau kasih. Amin bapak-bapak. Mohon maaf ya. Ada istri-istri katanya mengasihi Tuhan, tapi tiap hari suaminya dia tekan terus. Suami udah banting tulang kerja siang malam, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. Bukannya didukung malah, Bapak gimana, tolong, Bapak gimana sih, Bapak gimana. Jangan cuma ketawa, bertobat ibu-ibu, hei. Suami udah mau stroke ringan. Bapak gimana? Bapak gimana? Shalom ibu-ibu. Istri itu penopang. Harusnya jadi bukan pengrong-rong. Amin bapak-bapak.
Ini mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Hari ini saya bela bapak-bapak, haleluya. Saya mau bilang saudara, Bu, namanya penolong itu kalau suami lagi susah ditolong, bukan malah makin ditekan. Amin bapak-bapak. Sekarang buat anak-anak muda, buat siapapun saudara yang masih punya orang tua, shalom. Kalau Tuhan, ehonya panjang. Saya mau bilang ya, kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, kasihilah orang tuamu. Dia memang semangat bang, baru habis makan babi 1 ekor sebelah sana. Iyalah. Saya mau bilang kasihilah keluargamu, orang tuamu. Ketika ada kesempatan sayangi mereka, berkati mereka. Jangan mohon maaf ya, nanti udah Tuhan panggil baru Mama mau apa? Mama udah diem, gak bisa apa-apa, udah bahagia di sorga, sudah mau apa? Baru. Pas masih hidup aja, setiap orang tua mau apa? Mahal mah, nggak usah mah, mahal. Udah lah, nggak usah lah. Waktu masih hidup, waktu udah meninggal, mohon maaf semua, dia bikin, memang petinya aja dari emas. Di dalam lengkap Alkitab, CD rohani, buku-buku rohani, udah kayak toko buku Immanuel. Buat apa? Saya mau bilang saudara, waktu masih hidup aja mamanya minta, udah mama nggak usah mahal mah, udahlah. Padahal mamanya cuma minta tas Hermes. Ya memang kadang-kadang ada orang tua kurang berhikmat. Tapi saya mau bilang saudara, yuk kasihilah, sayangilah, amin. Karena itu wujud nyata kita mengasihi Tuhan. Bukan cuma anggota keluarga, orang-orang yang Tuhan percayakan dalam lingkungan kita, itu juga harus dikasihi saudara. Saya kemarin, kan saya posting di Instagram saya tuh sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Karena kan saya pendeta industri sekarang ya, saudara, maksudnya ya. Endorse. Bintang iklan. Ingat poin 1, jangan sombong. Tuhan bercanda, Tuhan, maaf Tuhan, bercanda. Saya mau bilang saya posting ya. Jadi kan ada nomor-nomor heaven yang bisa dihubungi saudara. Nah kemarin ada yang WA masuk ke tim saya, kirimin, saya baca semua saudara. Dia dari bahasanya saya bisa pastikan dia bukan Kristen. Dan dia bilang dia profesinya ART atau PRT saudara, asisten rumah tangga. Kemudian dia bilang ini, Pak Pendeta, request dong, tolong request khotbah tentang bagaimana perlakuan majikan kepada ART-nya. Ya, jadi sekarang saya khotbah bisa terima request juga saudara. Iya. Dia WhatsApp saya, dia bilang, Pak Pendeta tolong deh Pak Pendeta, soalnya Pak Pendeta itu ya majikan saya bisa pastikan kayaknya majikannya Kristen saudara. Soalnya Pak Pendeta, majikan saya pelitnya bukan main Pak Pendeta. Apalagi soal makan Pak Pendeta. Oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, ayolah. Saya bagikan ini secara sesederhana mungkin saudara, tanpa mengurangi kedalaman teologis. Saya mau bilang saudara, kasihilah sesamamu, termasuk orang-orang yang sekali lagi nggak ada hubungan darah. Kalau ada orang di sekitarmu bicara tentang kayak gitu, orang-orang yang bekerja, udahlah kasihilah mereka. Kalau makan jangan pelit-pelit lah. Amin. Kadang-kadang mohon maaf di rumah makan daging apa segala macam, ART-nya kamu jangan makan daging, nggak enak, kolesterol. Itu di belakang ada rumput, kamu bikin jadi itu. Salad. Iya. Ada kadang-kadang ini saudara, saya pernah lihat ada itu makan di mall, satu keluarga makan lahap banget, asistennya di pojok cuman bengong aja. Saya pernah lihat satu video Bang Hotman Paris. Dia lihat begitu, dia ambil makanan, dia beliin, kasih ke.
Si asisten itu, Bang Hotman itu saudara, walaupun tampilannya kayaknya galak gitu saudara, walaupun sempat ancam somasi saya saudara ya, tapi hatinya baik loh. Halo bang, jangan somasi ya bang. Ban, makan bang. Saya mau bilang saudara, iya. Itu. Saya mau bilang saudara, yuk kasihlah sesama, amin. Karena mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih sesama. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik boleh siap-siap saudara. Sambil menunggu imam musik saudara, saya teringat kesaksian gembala sidang kita. Bapak ibu gembala sejak muda saudara, mereka dalam bisnis apotik mereka masuk keluar kampung untuk apa? Bagikan obat. Kenapa? Karena mereka mengasihi sesama. Dan artinya apa? Kalau saudara lihat, orang-orang yang mengasihi sesama, janji Tuhan namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Doa saya sekali lagi, kita menjadi orang yang tetap mengasihi sesama. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang terakhir, apa karakteristik orang-orang yang pesta dalam kerajaan sorga? Yang ketiga adalah memiliki iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Ayat 10 dikatakan apa? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku iman sebesar ini tidak apa? Saya mau bilang saudara, orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga, kata Alkitab belajar dari perwira di Kapernaum, adalah bicara tentang orang yang punya iman yang besar. Kenapa? Karena ketika kita punya iman yang besar, kita akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi, katakan amin. Mungkin saudara mata sedang berkata, Pak Pendeta, tapi kan Tuhan memberikan gambaran tentang biji sesawi, Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, biji sesawi bukanlah gambaran tentang iman yang kecil saudara. Itu kenapa Tuhan mengatakan, jika imanmu sebesar biji sesawi. Jadi yang digunakan kata sebesar. Kenapa pakai kata sebesar? Karena dari bentuknya, dari jenisnya yang adalah benih. Artinya apa? Dia akan ngalamin pertumbuhan menjadi iman yang besar. Hari ini mungkin imanmu kecil, tapi kalau kau ngalamin pertumbuhan iman, imanmu pasti jadi besar, katakan amin. Kemudian bukan hanya bicara tentang ukuran saja, tetapi juga bicara tentang keteguhan. Sama-sama bilang sama saya, keteguhan. Makanya bahasa asli dari sebesar ini saudara punya arti seteguh. Sama-sama bilang sama saya, seteguh. Amin. Karena begini, jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen tuh kadang-kadang saudara kita bisa ngalamin hal-hal yang tidak mudah. Dan hanya iman yang teguhlah yang akan mampu bertahan saudara. Alkitab bilang di Matius 24, yang pertama soal pengajaran akhir zaman. Akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita sudah pernah bahas itu. Makanya iman kita harus teguh. Kemudian akan ada banyak penyiksaan saudara. Saya mau bilang saudara, sejak semula jadi anak Tuhan ngalamin penyiksaan yang luar biasa. Kalau saudara baca, saya coba bagikan buat saudara, para murid-murid, 12 murid, termasuk yang menggantikan Yudas, semuanya mengalami tindakan yang sangat mengerikan saudara. Hanya Yohanes sajalah yang mencapai usia tua saudara. Itu pun dia diasingkan ke Pulau Patmos. Yang lain itu disiksa dengan begitu mengerikan. Dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara martir saudara. Makanya kalau hari saudara dan saya ngalamin ketidakadilan karena imanmu, saya mau bilang saudara, bertahanlah. Jangan sampai goyah. Pastikan tanamkan dalam hati dan pikiranmu, sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Dan juga yang tak kalah berbahaya yang Tuhan taruh di hati saya begini saudara. Soal penyesatan dan penyiksaan itu eksternal. Yang salah satu yang berbahaya juga adalah dari internal kita. Maksudnya apa? Ketika saudara dan saya, doa kita belum dijawab, sakit kita belum kunjung sembuh, masalah belum kunjung selesai. Kadang-kadang ada orang Kristen yang imannya goyah saudara. Saya kemarin sebelum saya tutup khotbah saya, Tuhan pertemukan dengan satu keluarga. Dan suaminya bilang begini, Pak Pendeta, jujur saya sudah mau menyerah.
Oleh karena apa yang saya hadapi, jujur Pak, saya sudah mau menyerah. Saya tahu itu salah, makanya saya doa sama Tuhan. Tuhan, tolong tangkap saya sebelum saya menyerah. Dan Bapak datang ke tempat ini, jawaban doa saya supaya Tuhan tangkap saya. Karena saya nggak pernah planning untuk ke tempat itu, tetapi Tuhan arahkan saya ke situ, saudara. Dan akhirnya bisa jumpa dengan Bapak ini dan istrinya. Saya mau bilang, saudara, sekalipun saudara belum lihat jawaban doa, jangan sampai imanmu goyah. Tetap teguhkan imanmu. Sekalipun kau belum lihat jawaban doa, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja, sekalipun saudara dan saya nggak mampu melihatnya. Tetap percaya akan ada waktu Tuhan. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara imani akan menjadi bagian dalam hidupmu. Bilang sama kanan kirimu, tetap miliki iman yang teguh. Jangan goyah, tetap setia. Ada jawaban doa, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa harapan Tuhan, rancangan Tuhan, saudara dan saya pesta dalam kerajaan sorga. Tapi ingat baik, milikilah kerendahan hati. Jangan ada kesombongan, karena kesombongan adalah kekejian buat Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesama, karena mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah iman yang teguh. Apapun keadaannya, tetap teguhkan imanmu, kuatkan imanmu, tetap setia di hadapan Tuhan. Karena mereka yang setia, janji Tuhan akan beroleh mahkota kehidupan, pesta dalam kerajaan surga. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, ini janji kami Tuhan. Aku akan tetap setia sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan.